Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبتي وأمهاتي في الله أعزكم الله. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmatnya, karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk bisa bersama-sama berjuang mempelajari ilmu bahasa Arab. Maka dari itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita di dalam muqaddimah pada malam hari ini. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Bahkan dalam riwayat yang lain dengan tambahan inna. Inna dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia mal'unah. Maf'ulah. Dalam wazan maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Diambil dari kata la'ana. Apa artinya ummahat? La'ana yal'anu. Ada namanya ayat li'an. Kenapa Ustaz? La'nat mumtaz. Masya Allah. Ya, laknat. Apa itu laknat? Kita belajar bahasa ya Indonesia. Laknat itu sudah jadi bahasa Indonesia meskipun akar kata bahasa yang benar dalam bahasa Indonesia bukan laknat ya. Jauh dari rahmat Allah. Ya, jauh dari rahmat Allah itu definisi. Sinonim dari laknat apa ya? Sinonim dari kata laknat, karena laknat itu kan sudah jadi bahasa Indonesia, bahasa Arab ya sebenarnya. Ya, kehinaan ya, kehinaan ya, Murka, ataupun apa? murka bukan Ustaz. Keburukan, lebih dahsyat lagi kemarahan. Murka, murka. Murka, betul, betul, murka, Masya Allah. Sahih. Sesungguhnya dunia, diambil dari kata adna, tempat yang terendah. Sesungguhnya dunia yang dianggap rendah di dalam syair bahasa Arab, ya, mal'unatun, dimurkai, dihinakan, dilaknat. Kenapa pakai di? Karena dia maf'ul, objeknya. Ya, objeknya yaitu dunia yang kita anggap ya begitu megah ya dunia ini. Kalau sudah dibuka pintu dunia, ya semua akan terlihat megah, mewah, nikmat, ya kemegahan, kemewahan, ya dari apa yang menjadi perhatian kita di dalam dunia ini
tidak bisa dipungkiri ya. Terkadang orang terlena dengan dunia, tapi dunia yang dianggap oleh Nabi SAW mal'unatun, ya, dihinakan, dilaknat. Tapi bentuknya mal'unatun, ada tak di sini, tak marbuto, menunjukkan dia adalah mu'annas. Ternyata dunia ini ya adalah isim Muannas. mu'annas. Meskipun dia tidak menggunakan tak marbuto. Ada dunia, ada asyams, ada al-ard, ya, ya. Tidak terlihat mu'annas, akan tetapi dia adalah isim mu'annas. Ya, sesungguhnya dunia itu dilaknat. Wa mal'unun ma fiha. Dan dilaknat ma fiha, apa yang Apa ada di yang ada di dalam dalam? apa yang ada di dalam dunia, ya. Tapi ini bentuknya muzakkar. Kenapa? Karena keumuman yang ada di dunia. Sama seperti kalau kita mengucapkan salam, ketemu dengan para perempuan, maka kita mengucapkan assalamu alaikunna. Tapi ketika ada banyak perempuan, tapi ada bayi laki-laki di situ, maka karena keumuman dia menjadi muzakkar, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah kaidah secara mujmal, keumuman dari dunia. Ya, apabila ada muzakkar maka yang dominan adalah muzakkar, bukan muannas. Maka mal'unun ma fiha, dilaknat beserta isinya. Ya, hina dianggap Allah Subhanahu wa taala. Illa, Cuma. ya, illa ini adalah, ya, kalau ummahat nanti belajar ya, ada namanya ada tuh al istifna. Ya, ada tuh al istifna. Sudah pernah kita belajar belum ya? Belum ya? Belum. Iya, maaf. Ada tuh al istifna. Ya. Apa artinya? Artinya adalah huruf yang digunakan untuk mengecualikan sesuatu dari kalimat sebelumnya. Disebut dengan adatul istifna. Ya. Dan adatul istifna itu ada banyak. Ada illa, ada goiru. Goiru artinya selain ya. Ya, dan lain sebagainya. Ada banyak tuh. Ya, pengecualian yang tidak dihinakan. Nah, maksudnya demikian. Pengecualian yang tidak dihinakan. Apa saja pengecualian yang tidak dihinakan menurut Allah dan Rasulnya? Yang tidak dihinakan, yang pertama, zikrallahi. Ya, yang pertama adalah zikrullah. Apa arti zikrullah? Berzikir. Berzikir ya. Berzikir bahasa Arab kan. Zikir bahasa Arab. Kita artikan ke dalam bahasa Indonesia apa? Zikir itu Menyebut, mengucap, Mengingat Allah, mengingat mengatakan. Allah. ya Allah. Ya, zikir itu diambil dari kata zakaro. Hmm. Ya, Ya, suruh. yazkuru, betul. Berarti dia wazannya apa? Fa'ala Fa'ala yaf'ulu. yaf'ulu. Artinya menyebut, Menyebut, mengingat, 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 ya. mengucapkan. Orang yang menyebut itu tanda cinta. Orang yang disebut-sebut ya, sampai ke dalam mimpi gitu kan. Ya si fulan, si fulan. Nah, itu ya bisa ada dua sih memang, ya sangat dibenci atau sangat dicintai ya, tergantung juga ya konteksnya ya. Kalau negatif ya paling dibenci ya, tapi kalau konteksnya kebaikan yang diingat-ingat, nah itu adalah zikrullah. Nah, ini kebaikan Allah
ya, artinya mengingat kebaikan Allah, menyebut nama Allah, ya, segala sesuatu yang taqarrub, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah disebut dengan zikrullah. Bukan hanya diucapkan saja ya. Kadang-kadang kan ada orang yang diucapkan saja, ya. Bahkan ada tekniknya seperti kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu kanan, palanya ke kanan, ke serong ke atas ya, ke kiri, ke tengah, ke kiri, lalu serong lagi ya. Itu ada tekniknya itu. Nah, itu diantara ilmu yang ini ya, yang bermasalah, yang salah ya. Namanya ilmu yang menyesatkan. Maka bukan itu yang dimaksud, tapi zikrullah, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Wa ma walahu. Ada kata wa ma walahu. Mungkin pernah mendengar kata wali. Ini dari akar kata yang sama. Wali, ya. Waliul fasl ada juga tuh, ya. Wali kelas, ya. Waliul murid. Murid itu bahasa Arab juga ya. Wali murid, ya. Walia, ya, dari kata walia. Yuli. Artinya apa? Iya. Wali itu artinya apa, Mah? Kan kita harus cintai wali songo. Wali itu apa? Ternyata akar kata wali itu artinya adalah mendukung, ya, orang yang mendukung. Ya, dalam konteks ini illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan apa yang mendukungnya untuk bisa berzikir kepada Allah. Ya, umahat tadabbur alam, ke pantai, ya, jalan-jalan ke gunung, ya. Ternyata untuk bisa mengingat Allah bisa juga demikian. Tapi jangan jadi bumerang ya. Kalimat ini disampaikan ke para suami ya, agar apa? Oh, jalan-jalan harus healing gitu ya. Sehingga ya ini menjadi masalah buat tahasus bahasa Arab nantinya gitu ya. Karena dikit-dikit jalan-jalan gitu ya untuk zikrullah, mengingat Allah. Tentu mengingat Allah di waktu kapan saja dan di mana saja tempatnya yang bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa'aliman. Apa artinya aliman? Diambil dari kata alima. Ya'lamu. I'lama. Apa artinya? Orang yang Orang berilmu. berilmu. Orang alim. Orang yang berilmu. Berilmu, betul. Orang yang beriman betul juga, karena orang yang punya keimanan adalah orang yang berilmu. Ya. Orang yang berilmu belum tentu punya iman. Tapi orang yang beriman pasti dia berilmu. Ya, harus luruskan. Ya. Au muta'alliman. Apa artinya muta'alliman? Orang yang belajar. Orang yang belajar dari kata ta'allama. Ya ta'allamu. Ya, ya ta'allamu. Muta'allim. Nah, ini memang belum masuk ke bab ini ya. Ta'allama ya ta'allamu itu ada di dalam kitab tasrif tuh, Umahat. Ya, wazannya adalah tafa'ala ya tafa'alu. Ya, tafa'ala. Ya tafa'alu. Ya, itu ada di mana? Ya, agar dalam tanda kutip ya, jangan sampai Umahat apa namanya, taklidul a'ma, ya, apa kata ustadznya sami'na wa ata'na, wah, jangan-jangan ya salah nih gitu ya, jangan-jangan dibuat-buat nih tafa'ala ya tafa'alu. Itu ada Umahat di bab 4 di halaman 73 di dalam kitab tasrif ya. Umahat bisa lihat ya. Itu masuknya adalah bab ya al-qismu tsani sulasi mazid ya. Ada di bab 4-nya Umahat.
Ya, halaman 73. Khalas, sudah bisa dibuka, bisa dilihat. Nah, 6. Ya. Di situ ada wazannya adalah tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila aduh. yutafa'alu. Ya. Ya, ta'allama yata'allamu, wazannya sama, ya. Demikian. Hmm. Ya. Fahimtunna insyaallah. Hmm. Bisa dipahami ummahat? Apakah suara Anda kurang jelas? Insya Allah Ustaz. Udah Insyaallah. jelas. Sudah jelas ya, alhamdulillah. Baik. Afwan Suara Ustaz, Anda yang ini jelas. kitab Bapak Ustaz, kitab tasrif ya? Saya Ya, tetap tasrif. Ya, ini tambahan aja ya. Kenapa ada kata ta'allam ya ta'allamu ada di bab 4 halaman 73. Ya. Artinya ummahat juga harus pelajari ya, karena kan kita sudah tidak ada pelajaran soroh secara khusus. Ya, jadi ada di bab 4 itu. Ummahat baca-baca, ta'allama ya ta'allamu. Nah, itu ada banyak tuh. Tahammala ya tahammalu. Tajammala ya tajammalu. Ya. Tagharraba ya tagharrabu. Takassara. Tajannaba. Ya, ta'ammada. Ada banyak di situ ya. Ada. Ya. Itu juga sama. Ya, fi'il sulasi mazid itu rata-rata artinya me ditambahkan an belakangnya atau me ditambahkan kan. Ya, ya. Rata-rata ya, tidak semua. Tidak semua. Ya, ya. Seperti ini ta'allama bukan mempelajarkan tapi belajar jadinya. Ya. Ta'allama ya ta'allamu itu ada di sinonimnya atau muradifnya adalah darosa. Darosa, ada yang tahu nggak darosa? Ya, Ya terus. Yadrusu. oh. Iya, betul. Ya. Wah, saya sulit nih kalau ngapalin ta'allama ya ta'allamu. Ya udah pakai sinonimnya aja. Darosa ya drusu. Mudah, Umar. Tidak ada yang sulit. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik. Kita lanjutkan, Ummahat. Kita masuk ke dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Sampai halaman berapa kita, Ummahat? Itu. 38? 3, ya. Wasalatun? 38. Ya. Pada percakapan? Masih percakapan? Nah, Ustaz. 6. Ya. Ustaz. Ya, kita bahas di sini ya secara bertahap pelan-pelan. Ya, di sini masih percakapan antara Maryam dengan Al-Um. Ya, Maryam dan Al-Um. Kita bahas di sini Maryam. Ya, Maryam mengatakan, la hiya ma ja'atil yauma. Ya, artinya dulu Ummahat, belum kita bahas. Tidak. Dia tidak datang hari ini. Dia tidak datang hari ini. Sahih. Alhamdulillah. Nah, perhatikan pada kalimat ini Ummahat. Ada kata ma, ada kata ma ja'at. Di sini kan sukun, tapi ketemu alif lam. Kita harus tahu kaidahnya ya. Ketika sukun bertemu alif lam, ya ingatnya sukun tuh yang enak digoreng ya. Ketemu dengan alif dan lam, ya alif lam. Sukun dimakan alif lam jadi kasroh, ya. Ini kaidah
yang sebenarnya sudah kita pernah pelajari ya, sudah pernah kita pelajari. Tapi ada tapi, ya. Tapi ada tambahan. Bukan cuman sukun bertemu alif lam, ya. Yakin. Tapi juga ya mad tabi'i bertemu alif lam. Tabi'i Bertemu alif lam, maka dibacanya pendek. Ya, contoh ya u. Enggak ada suaranya, Ustaz. hilang ya suaranya. Udah kemana? Sinyal kali. Sinyalnya. Tet. Mhm. Lah, Ustaz nggak hilang malah. Networknya hilang ya? Ini kita cari. Nggak ada Ustaznya. Ustaznya terlempar mungkin ya? Sinyal. Oh, dia. Iya. Mohon maaf, Ummahat ya, terputus, bisa terdengar? Bisa, Bisa. Ustaz. Ya, ada jaringan ya. Ya, bisa terdengar Ummahat jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Ya, sedikit terputus ya. Tadi sinyalnya tidak stabil. Baik, kita lanjutkan. Ya, tadi sudah jelas ya antara maja'atil yaum dengan maja'ul yaum itu harus diperhatikan cara bacanya. Ya, karena itu nanti terkait dengan simai, latihan simai ataupun kalau dalam bahasa Inggris listening ya. Ya, itu imla ya. Jangan sampai nanti salah mengucapkan. Nah, kembali lagi di sini lah ya maja'atil yauma, dia tidak datang. Siapa yang tidak datang, Ummahat? Mudir. Pimpinan. Mudirah. Jangan sampai lupa. Mudiroh. Soalnya jaat. Iya. Mudirah maja'at al-yawma atau maja'at al-yawma. Mengatakan. Belum. Ya, apa bacaannya itu? 5. 5. Ya. Apa artinya 5? Sama aja kayak kenapa gitu. Ya. Kalau kita lihat 5 ya, itu adalah singkatan. 5. Ya. Ya. Singkatan. Singkatan dari apa? 5. 5 bukan, Ustaz. 5 dah. 5 ada. Diambil dari kata lima. Nanti umat akan belajar kata 5. Aslinya tuh 5. Oh, Apa? Bukan 6 ya, 5. Iya. Ya. 6.
Ya, 5 itu artinya adalah li ditambahkan maza. Aslinya Lemah. ya. Tapi kenapa ada ha? Ya. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan eh, bahasa Arab ya klasik, di mana penggunaan sukun itu ditandai dengan ha ya. Jadi dibacanya lima. Aslinya adalah 5. Tambahan doang berarti Ustaz ya? Ya, namanya kita tulis ya, namanya Harus sakit. Haus Sakti, Haus Sakti. Sakit ya. Ah. Hmm. Kalau dalam ilmu tajwid ada namanya sakta. Pernah dengar nggak kata sakta? Nah, Ya. berhenti. Dari kata sakata ya sekutu. Apa? Sukut. Uskut. Berhenti diam. Diam. Jadi dibacanya 5. Ya. Dia tidak memiliki arti. Tapi ini adalah kebiasaannya orang Arab. Diharap. Kalau Untuk untuk yang mudzakkar, Ustaz, Hmm. sama juga. Oh sama, itu bukan domir. Mohon maaf, itu bukan domir. Ya, itu adalah dalam ilmu bahasa Arab klasik disebut dengan zinatul lafzi. Zinatul lafzi, keindahan lafaz. Digunakan itu dalam Al-Qur'an. Ya, ya. Apa perlu nanti dikasih tugasnya cari kata 5 ya? Eta. Nah, Ustaz. Nah, ya. Ini kita lanjutkan dulu ya. Jadi artinya kenapa demikian? Limadza? Bahasa halusnya, bahasa awamnya 5 ada. Bahasa yang lebih tingginya 5. Maka Maryam mengatakan apa, Umar? Silakan dibaca. Maryam. Azun Adunnu annaha dhahabat ila Makkata. Makkata, kaknya tasdid. Makkata. Makkata, sahih. Apa artinya? Adunnu, aku Saya mengira menduga, saya kira sesungguhnya dia dia pergi ke telah Mekah. pergi ke Mekah. Masya Allah. Kayaknya dia pergi Ya, ke Mekah. kayaknya ya. Bukan miskin, tapi kayaknya ya. Masya Allah. Baik. Adunnu diambil dari kata kerja. Apa? Ya bun. Donna Donna ya dunnu. ya dunnu. Ya. Ya, artinya apa? Menduga. Menduga, mengira, Mengira Kayaknya. prasangka saya bisa juga. Ya, ya. Menduga. Tapi ini prasangkanya, kecenderungannya kemungkinan besar. Nah, ya, 60%. ya di atas 60% mungkin ya. Nah, itu azunnu. Ya. Tapi ada lagi prasangka ya di bawah 50%. Ya. Ya. Prasangka apa itu yang di bawah 50%? Nah, ya. Bukan zonna, ya zunnu lagi. Ya, ya. Mungkin pernah mendengar. Ya, prasangka yang di bawah 60%. Ada yang tahu nggak, Om? Doni. Hmm? Di bawah 60%. 50% ya?
di bawah 50%. Itu ternyata ada di dalam Kitab Tauhid. Ada yang pernah belajar Kitab Tauhid? Ada namanya alim, orang yang tahu. Ada yang namanya zon. Ada namanya waham. Ya, namanya wahmun. Wah, Ya, ya. Diambil dari kata apa? Wahmun ini. Ya, waham ini diambil dari kata wahama yahimu. Wahama yahimu. oh, Ya, waham. Misalkan ada kasus ya dugaannya lemah nih, kita bilang waham. Ya, ya. Husnu waham namanya, su'u waham. Ada husnudzan, su'udzan. Nah, itu lebih. Kalau su'udzan tuh dugaannya lebih besar ke dalam keburukan. Husnudzan berbaik sangka, tapi di atas 50%. Ya, kalau waham itu di bawah 50%. Wah, kayaknya sih nggak mungkin gitu ya. Nah, ini waham ini namanya. Fahim tunna insyaallah. Berarti beda sama suudon ya. Ini prasangka baik tapi lebih lemah gitu ya, Ustaz ya. Apa? Beda dengan apa? Beda sama suudon berarti kalau waham itu prasangkanya masih baik, cuman lebih lemah gitu. Iya, kalau husnudzan, wahmuzon. Wahmuzon apa? Wah, Waham. iya, ya. Husnu waham, afan. Husnu waham. Ya, husnul waham. Husnul waham. Husnul waham itu berbaik sangka tapi lemah. nggak yakin. Ya. Nggak yakin nih kalau dia ya melakukan kebaikan misalnya. Ya. Husnul waham. Nah, kalau su'un waham, nggak yakin dia melakukan kejahatan. Ya. Kalau su'udzon, saya sih berprasangka buruk ya. Kalau dia melakukan ini, ya kemungkinan besar. Kalau waham enggak, kemungkinan kecil sih dia melakukan keburukan, kemungkinan kecil. Seperti itu. Su'ul waham namanya. Nah, jarang digunakan karena rata-rata dugaan itu menjerumuskan kepada dugaanku kuat ya, rata-rata. Yang biasa kita gunakan. Baik, kita lanjutkan dulu. Mahat adunnu annaha, ya aku mengira, menduga sesungguhnya si Mudirah itu zahabat ila Makkah, pergi ke Maka Mekah. Nah, ya. Silakan dibaca. Asyarib Syarif Tisha ya saya syai Asyarib tisyaya, apa minum teh? artinya Mau minum teh? apakah kamu sudah Kamu mau minum teh? ya kamu sudah udah minum minum teh? teh? Ya, syahi ya, betul ya, syahi ya, Syarif Syarif. syahi. Kalau orang Yaman bilang syahi. Syahi itu teh ya. Syahi bil laban. Ya. Teh susu. Ini teh susu gitu ya. Halim. Naam. Iya, bil halib. Naam. Berikutnya, Maryam mengatakan apa? La Ma syarif itu. La ma syaribtu. Artinya? Saya belum. Tidak, saya belum minum. Saya Ya, belum minum. Teh. saya belum minum. Ya. Silakan dibaca. Khadimah. Saya ya Laila. Masya Allah. Ya. Artinya,
ibunya bilang ke Khodimahnya, Bilang ke Adam. berikan tehnya Berikan teh ke Laila. Laila. Ya, ibunya itu ngasih tahu ya, memberitahu kepada lil khadimah. Mana khadimah? Pembantu. ART. ART, asisten rumah tangga ya, ART. Ya, khadimah. Hati syaya ya Laila. Ya, artinya apa? Mana hati? Berikan. Berikan sesuatu. Ya, hati artinya aktini. Berikan. Bawakan atau berikan. Teh. Wahai Laila. Wahai Laila. Masya Allah. Ya. Maryam mengatakan apa? Wahati qit'ata ada aidan ya Laila. Ana jaw'an. Laila ana jaw'an. Wahati qit'ata khubzin aidan ya Laila. Ana jaw'an. Wahati dan berikan kepadaku Qit'ata Roti ya. potongan roti sedikit sebuah. qit'ah itu dari kata qata'a. Apa arti qata'a? Yaqta'u. Memetik. Qata'a tuh memotong ya. Jadi potongan Memetiknya qatafa, jangan sampai salah. Salah ya. memotong Ustaz. Oh, kotofa ya. Memotong. Memotong. Memetik Iya. roti. Wow. Kotofa ya kalau memetik ya Ustaz. Iya, memetik kotofa. Oh iya. Ya. Beda dikit. Nah, kalau qit'ah, potongan. Potongan roti. Sepotong khubz. Sepotong roti. Potong roti. Ya, khubz ya. Khubz itu kan di Arab itunya apa nggak lembek kayak kita ya, keras dia. Kering. Gandum. Iya. Gandum kering lagi, murni ya. Ya, keras dia, makanya dipotong. Ya, kalau kita kan disobek ya, namanya roti sobek gitu ya. Dipetik Ustaz. Oh, dipetik, ada yang bilang dipetik tadi. Rotinya dipetik. Nah, aidan juga. Wahai Laila. Ana jaw'a. Jaw'a adalah mu'annas. Mu'annas dari jaw'an. Bukan jaw'an malah. Nah, Ustaz Jau'ana. Jaw'an. Berarti jaw'a sangat lapar. Kalau ju' lapar aja. Ya, mungkin udah 2 hari belum makan saya jaw'a jadinya. Ya. Nah, kalau ana ju' beda lagi tuh. Ana ju', kalau ju' itu artinya lapar saja. Enggak banget ya. Enggak banget. Ya, seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan kepada bagian pertama latihan. Itu percepat ya, Umar. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Rakam wahid. Ya. Ayat suratin hafidha Sa'id. Mal jawab. Apa jawabannya, Umar? Surat Ar-Rahman ya. Surat Bukan. Nih kita bilang Sa'id loh, bukan Maryam. Ya. Iya. Said qara'tu suratul Ar-Rahman Ustaz. Ar-Rahman wa Ar-Rahman. Rahman, sahih. Berarti hafidha Sa'id surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman. Ya, rakam 2. Kam ayatan min suratin Naba'i hafidhat Maryam. Berapa ayat? Kam ayat?
Ya, Itu 16. maka jawabannya apa dong? Asyroh. 16. Sita asyara ayatan. Berarti apa? Hafizat Maryam Maryam. Sita. Asyarata asyarata Ayatan. ayatan min suratin naba. Suratin min Naba. suratil Naba. Ya, sahih. Sita asyarata ayatan. Nah, di sini ada adat ma'dud ya. Sita asyarata. Ya, dan di dalamnya tentunya mungkin pernah mendengar kata tamyiz ya. Di dalam ilmu adat dan ma'dud dari angka di atas 10 ya, 11. Ya, 11 sampai 99, maka bentuknya adalah mansub ayatan. Ya, bentuknya ayatan, bukan ayatin. Mufrad mansub. Mufrad mansub. Kita sudah pernah belajar dulu kan ya, Ummahat ya. Angka 11 ya, itu 11 ke atas ya, itu bentuknya adalah mufrad mansub namanya. Karena sudah di kelas ba harus tahu ini ya, mansubun ya. Misalkan toliban, nah, ini kan mufrad ya, tolib mufrad, lalu mansub tanwin fathatain toliban ya, itu angka 11 ya, 11 sampai 99 Ummahat ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Rakam salasah. Masmul majallati allati qara'atha Maryamu fil maktabah. Bi ayyi lughatin hiya? Apa yang dibaca, majalah apa yang dibaca? Ya, Maryam ya. Al-Islam. Namanya Qara'tu. Qara'tu. Qara'at Maryam Islam. Oh, Maryam. Qara'atha Maryamu, yang baca kan si Maryam. Al-Islam. Majalah Al-Islam. Maktabah Al-Islam. Ya, bi ayyi lughatin hiya, dengan bahasa apa? Bilugatil Injiliziyah. Injiliziyah. Lughatil Injiliziyah. Kok Injiliziyah? Iya. Injiliziyah. Ya, ya. Injilizia itu muradif ya, sinonimnya. Nggak salah juga, betul. Ya, naam. Jadi Injilizia. Ya, alhamdulillah. Terakhir, ya. Nah, apa nih nomor 4 nih bacanya? Man Laila. Man Laila. Ini Siapa Laila? Siapa ya Laila? Khadimah. Khadimatul Ummi. Khadimatu Ummi. Ya, Khadimatul Ummi Maryama. Ya. Khadimatu Ummi Maryam. Oh, Dima, pembantunya siapa? Ibunya Maryam kan? Maryam. Iya. Ummi, al-Ummi Maryama. Ini adalah susunan apa? Mudhafun ilaih. Ya. Naam. Ya. Ini harus diperhatikan ya.
Khadimatul Ummi Maryam. Ya. Naam. Hal min soal? Ada yang ditanyakan Ummahat sebelum masuk ke bagian 2? Ya. Kita percepat nih sampai bagian 2 baru nanti kita bahas dari sudut pandang nahwu dan sharaf. Sembari berjalan ya. Bagian 2. Ba' hadhil alamah sah amam al-jumal as-sahihah wa hadhil alamah khata' amam al-jumal ghair as-sahihah. Ya. Letakkan tanda contreng yang benar ya, kalimat yang benar. Dan tanda silang kalimat yang enggak benar. Kita bahas yang pertama. Raqam wahid, ma farihal mudarrisu bisa'id. Bisa. Guru senang. Guru senang. Guru nggak senang ya? Foto. Nggak senang. Foto. Oh, khata ya. Karena sesuai dengan namanya muridnya Sa'id. Sa'id kan artinya senang. Ya. Harusnya farihal mudarrisu bisa'id harusnya. Ya, khata ya. Sahih. Berikutnya, Maryamu jau'a. Sahih. Sahih. Ya. Alhamdulillah. Yang betul memang lapar ya si Maryam ini. Ya. Rakam salasa. Apa bacanya Ummahat? Silakan dibaca. Kharajat Maryam madrasati ba'da salatil zuhri. Mumtaz. Kharajat Maryamu min al-madrasati ba'da salatil zuhri. Sahih atau khata? Sahih. Setelah salat zuhur ya. Keluar ya. Sahih. Ba'da salatil zuhri. Ba'da salatil zuhri. Rakam arba'ah. Silakan dibaca. Suratul Rahman adwalu min suratil jadid. Jadi. Hadid. Baru dengar ada surat dalam Al-Quran, surat Al-Jadid. Al-Jadid sebenarnya merek madu ya, Al-Jadid. Bukan ayat, bukan surat Al-Quran ya. Al-Hadid. Iya, Al-Hadid. Sahih atau khata, surat Ar-Rahman lebih panjang daripada surat Al-Hadid. Khata. Waduh, jangan ngomong sahih nih. Ya. Kalau kita baca memang surat Al-Hadid itu lebih panjang, Omah, daripada surah Ar-Rahman. Ya. Ya, lebih panjang dan dia ada di akhir juz 20 berapa ya? 27 ya? 27, Ustaz. Iya. Akhir itu. Meskipun sama-sama di juz 27 juga ya surah Ar-Rahman. Seperti itu. Baik. Terakhir, Ummahat. Aminah wa Fatimah wa Su'adu zamilatu Maryam. Sahih atau khata? Sahih. Sahih. Ya, Aminah wa Fatimah wa Su'ad adalah teman-temannya Maryam. Alhamdulillah. Ya. Min soalin, ada yang ditanyakan Ummahat? Iya. Kalau tidak ada, mau tanya Ustaz. Itu yang tadi yang Khodimatu Ummi Maryam itu kan mudhofun ilaih bertingkat ya Ustaz. Jadi Umminya nggak pakai alif lam harusnya kan ya Ustaz. Khodimatu Ummi Maryam. Yang betul nggak pakai alif lam ya. Naam, sahih. Siapa? Ibu Maryanti ya. Nah, Ustaz. Yang betul Khodimatu Ummi Maryam. Ya, Afwan ya, ini yang betul nggak pakai alif lam karena ini adalah mudhaf
mudhafun ilaih sekaligus mudhaf. Ya. Khadimatu ummi Maryama. Ya. Alhamdulillah. Syukran kepada Ustaz. Ibu Maryanti ya atas tambahannya. Alhamdulillah. Afwan. Baik. Ada lagi tambahan Ummahat, silakan. Kalau tidak ada, ya Ummahat bisa lihat di dalam ilmu Nahwu ya, Al-Muyassar, bisa Ummahat buka ya di halaman 20. Halaman 20 ya. Ini tambahan saja ya. Ya, kalau yang di buku kan fi'il madhi, yang di halaman 20 ini fi'il mudhari', al-fi'lul mudhari'. Ingin memberikan penjelasan halaman 20 ya. Bahwasanya untuk fi'il itu terbagi menjadi 3 ya. Kalau dulu kita belajar fi'il itu ada 2, sahih dan mu'tal akhir. Ya, kalau di dalam buku sharaf itu fi'il ya terbagi menjadi 2, fi'il sahih sama fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu huruf yang ada huruf ilatnya ya. Alif, waw, ya. Ya. Nah, itu namanya fi'il mu'tal akhir. Nah, kalau fi'il sahih yang biasa kita baca, kataba yaktubu, jalasa yajlisu, kharaja yakhruju, dakhala yadkhulu, qara'a yaqra'u. Ya. Ya, ini hanya 2. Kalau di dalam ilmu sharaf cuma 2 Ummahat. Cuman itu aja. Ya, nanti mu'tal macam-macam kan. Ada yang kemarin kita bahas ya, fi'il ajwaf, misal, nakis, mudha'af, itu kan ada di dalam buku Nahwu kan. Nah, tabel buku Nahwu, dia masih ingat tidak? Ya, itu ada di jilid yang ke-2. Halaman 2, pas juga tuh. Halaman 2. Ya, fi'il sahih ada fi'il mudha'af, misal, ajwaf, nakis, lafif, dan multawi. Ya. Ya. Tapi di dalam ilmu Nahwu ya, ini kita bicara fi'il mudhari'nya bukan fi'il madinya secara umum, tapi fi'il mudhari'nya itu terbagi menjadi 3, yaitu al-af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah itu adalah fi'il yang jumlahnya ada 5 dan dia terdiri dari huruf tambahan di depan dan di belakang. Ya. Tulis ya, al-af'al al-khamsah. Contohnya, yaf'alani. Buat bikin terus nggak sih kita? Ya. Buat bikin. Yaf'alani. Di sini huruf ziyadahnya yang mana? Ya. Nih, huruf ya tambahan 1. Ya, anak. Yang kedua, alif dan nun. Alif dan nun. Udah speaker. Yang kedua. Ya, jadi ada 2 tuh. Nah, begitu pula taf'alani, ta, huruf tambahan. Alif dan nun, ya. Lalu yaf'aluna, ya, ya-nya tambahan, waw dan nunnya tambahan. Taf'aluna, ta belakangnya waw dan nun. Taf'alina, ta depannya ya dan nun akhirnya. Jadi total ada berapa? 5. Ada 5. Al-af'alul khamsah. Ya. Kenapa di sini ada ditulis al-af'alul khamsah? Yang jumlahnya ada 5 ini, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina.
Karena ini semua adalah ya fiil yang bisa berubah harokat akhirnya. Atau kita sebutnya fiil mu'arab. Fiil mu'arab. Fiil mu'arab yang hukumnya berbeda pada umumnya. Nah, itu untuk bocorannya ya. Untuk detailnya nanti kita bahas di pekan depan. Ya, insyaallah ta'ala. Ya, misalkan Ummahat pernah belajar kata lam. Lam itu artinya apa lam, Ummahat? Tidak. Oh, Menidakkan. ya. Ya. Bisa tidak, bisa belum ya. Misalkan kamu tidak pergi. Kamu tidak pergi. Apa bahasa Arabnya? Kamu loh, kamu. Tamu atau kamu? Lam taz Lam Tanhab. lam Tadhab. lam taham. lam tadhab. Ya, dia mensukunkan, menjazmkan. Tapi tidak berlaku kepada af'alul khamsah ketika bertemu lam. Ya. Ya, misalkan yaf'alani. Ya. Menjadi nunnya hilang. Lam yaf'ala. Nah, Oh, lam ditambahin gitu ya. Lam yaf'ala. Nunnya dihilangkan. bentar. Ya. Lam tambahkan tadhabuna. Jadi lam apa? Lam tadhab. Lam tadhabu. Ya. Nunnya hilang. Ya. Sebagian ahli bahasa mengatakan af'alul khamsah ini adalah fiil yang ada nunnya di akhir. Ya, hanya ada nunnya di akhir. Selain yang akhirannya tidak ada nunnya, bukan disebut af'alul khamsah. Iya. Ya, ini tambahannya ya. Sekaligus tugas, boleh ya tugas semua? Tugasnya adalah mencari lam yang bertemu dengan af'alul khamsah di dalam Al-Quran. Karena Anda melihat pelajaran kita masih mudah-mudah, Ummahat. Ya. Mudah-mudah semua ini. Tadi Ibu Evi bisa jawab, Ibu Sajidah bisa jawab, gitu kan. Mudah-mudah. Ya, Ibu Rumaisa juga bisa jawab. Nah, ini kita tingkatkan lagi nih pemahaman Ummahat lebih mendalam, tapi masih tergolong mudah. Adalah mencari lam yang bertemu dengan af'alul khamsah di dalam Al-Quran. Ya. Perlu contoh nggak, Ummahat? Iya. Ya. Lam yalid nggak ada. Ya. Nggak ada apanya. Iya. Iya. Lam yalbathuna fiha. Lam yalbasu. Itu berarti udah diisi sendiri tuh sama siapa tuh? Nah, iya ya. Iya, berarti nggak boleh dicari ya. Lam yalbasu illa asyiyatan au duhaha. Nah, ini Ana kasih contohnya Al-A'raf ayat 31. Ya, di situ ada Al-A'raf ayat 31.
Ana beri tambahan untuk memudahkan kata lam dan kata la. Jadi bisa ada dua nih, Ummahat. Ya. Bisa bentuknya adalah la, bisa juga bentuknya lam yang mensukunkan, menjazmkan. Ya. Ya. Contohnya kalau la dalam surah Al-A'raf ayat 31 ya. Wala Tusrifu. Ya. 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 Ada tadi contohnya lam. Lam yal basu. Ya. Itu surat apa itu? Ya, An-Naba ya, Ustaz. An-Naba ya? Terakhir kalau nggak salah. Ya. Tadi kita cari yang surah yang lain misalkan. Ya. Surat Yunus ayat 45 lam yalbasu. Ya, yalbasu. Ya. Lam yalbasu ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Ya, bisa putus Pak. Oh iya, jadinya nggak boleh tuh, tinggal yang lain ya. Bisa la, bisa lam. Atau satu-satu, maunya satu saja atau ada dua nih Ummahat? La satu, lam satu. Iya, satu-satu berarti ya? Sama apa, Ustaz? La. La. Ya. La yang bertemu dengan af'alul khamsah dan lam yang bertemu dengan af'alul khamsah. Satu-satu. Ya. Berarti yang la tuh yang la nahiyah. Ya. La di sini adalah la nahiyah. Ya. Larang. Ya. Masuknya adalah la an-nahiyah. Tapi bertemu dengan af'alul khamsah. Ya. Nah, itu dulu ya. Karena kita bicara yang mensukunkan. Meskipun nanti ada lagi yang memfathahkan. Ya. Fi'il mudhari' yang memfathahkan. Karena bertemu lan. Nah, nanti ada lagi lan. Lan ada, lam ada, la ada. Ya, satu-satu nanti kita bahas. Insyaallah. Baik. Hal min soal? Ya, jadi Anda ulangi tugasnya la nahiyah yang bertemu dengan af'alul khamsah ya dan ya adwatul jazimah atau huruf yang menjazmkan fi'il ya yaitu lam ya, bertemu dengan af'alul khamsah ya. Fahimtunna Ummahat? Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Tadi surat apa ya contohnya biar nggak ditulis lagi? Yunus 45 Yunus sama Al-A'raf 31. Yunus 45. 45 sama 45. Iya, ayat 45 ya, Yunus ayat 40, 45.
Ya, Al-A'raf ayat 31. Ya. Baik, itu saja ya Ummahat yang bisa Anda sampaikan. Mungkin tugas kali ini terlalu sedikit, mohon maaf ya sebelumnya. Ya, kita berikan semampu kita ya. Dan insya Allah kita akan berjumpa di pekan depan. Masih ada berapa pekan lagi? Oh, pekan depan terakhir ya. Berarti pekan depan kita siapkan untuk menelaah Al-Quran dalam sudut pandang bahasa Arab ya. Surat apa? Al-Bayyinah ya. Al-Balad. Hah? Setelah Az-Zalzalah ya. Ya. Jadi mohon dipersiapkan. Mohon datang dengan tepat waktu untuk pekan depan karena pembahasannya cukup panjang, bisa 2 sesi itu. Kalau nanti nggak cukup waktunya ya. Ya, suratnya panjang. Surah Al-Bayyinah. Ya. Jadi mohon disiapkan insyaallah ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.